Jadi amun kita hendak ma'rifat lawan Tuhan, mesti bakawan. Nah, bakawan atau beguru, karena kada kawa sorangan. Arti kada kawa itu pil ghalib, pada umumnya kada kawa sorangan. Nah, di dalam persahabatan itu secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, memberi petunjuk kepada kita mengenai sahabat atau kawan yang kita cari untuk bersama-sama berjalan ini, karena tidak sembarang kawan yang bisa diajak untuk sama-sama berjalan. Nah, di dalam memilih kawan ini secara umum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan petunjuk-petunjuk. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salih wal jalisi su kahamidil miski wa nafikhil kir. Fahamidul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak aw an tajida rihan khabithah. Perumpamaan kawan yang soleh dan perumpamaan kawan yang jahat seperti orang yang membawa minyak wangi kasturi dan seperti orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak wangi yang kita temani, kita bisa diberinya setidak-tidaknya kita mencium harumnya. Itulah perumpamaan kawan yang dicari untuk menuju jalan Allah ini. Kawan yang jahat itu seperti seorang pandai yang bekerjanya minum api membikin pisau. Bisa-bisa baju kita terbakar karena apinya, atau setidak-tidaknya kita mencium bau yang tidak nyaman. Artinya bersahabat dengan orang yang jahat itu kita ini bisa tertarik dengannya menjadi jahat. Setidak-tidaknya kita tidak manfaat apapun dari orang yang jahat ini. Itulah Rasulullah SAW memberikan gambaran secara umum masalah persahabatan ini, pertemanan ini. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bi khairan razaqahu khalilan salihan in nasiya dzakara wa in dzakara a'ana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki orang itu baik, ini dikehendaki Tuhan menjadi orang baik. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, Allah berikan dia seorang teman yang soleh. Allah berikan dia teman yang soleh, yang bila mana dia lupa, temannya itu bisa mengingatkan kepadanya. Bila ia ingat, temannya itu membantu mendorong atasnya. Nah, ini masalah kawan. Apabila kita ini dikehendaki Allah memang dapat ma'rifat, kita dikehendaki Allah menjadi hamba yang diridhoinya, Allah akan mengutus kepada kita seorang manusia yang menjadi kawan kita, yang soleh, yang bisa memberikan kita arahan-arahan. Ini tanda alamat yang dikehendaki Allah baik.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda lagi, min sa'adatil mar'i ayyakuna ikhwanuhu salihin. termasuk keberuntungan seorang bahwa ada kawan-kawannya itu orang-orang yang soleh. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mesti artinya mencari kawan, tidak bisa seorangan, mesti mencari kawan kalau hendak mendekati Allah. Kawan yang bagus, kawan yang baik, kawan yang bisa memperhatikan kita, kawan yang bisa menegur kita saat salah, kawan yang bisa menolong kita jika benar. Itu yang kita cari kawan ini. Nah, yang dimaksud dengan kawan ini adalah lebih khusus daripada sekedar kawan biasa. Kita tidak dilarang bekerja sama dengan orang Yahudi, tidak dilarang bekerja sama dengan orang Nasrani, tidak dilarang bekerja sama dengan orang-orang Majusi. Bekerja sama dalam hal ilmu-ilmu keduniaan, bekerja sama dalam hal bisnis tidak dilarang. Kita tukar barang dengan Nasrani, jual tukar. Nukar barang dengan Yahudi, jual tukar, itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah bersahabat. Jadi kita andai kata ada orang Yahudi Nasrani jadi partner dalam bisnis kita, jual, tukar, ambil barang, beri duit, habis. Tidak perlu duduk-duduk bersamanya sambil makan bersama dengannya. Nah, ini yang dimaksud bersahabat. Anak bini bertamu ke rumahnya, dia juga seperti itu ke rumah kita. Ada pikiran-pikiran yang tidak nyaman, curhat bersamanya. Nah, ini sudah melebihi daripada batas kerjasama usaha. Nabi kita bekerja sama dengan orang Yahudi, nukar gandum dengan makanan. Tapi kalau urusan bersama, tidur bersama, saling kunjung mengunjungi, nah itu yang jangan. Kita boleh makan bersama, minum bersama, kita boleh tidur bersama, tapi dengan orang-orang yang solehin, dengan orang-orang yang menaikkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, la tashhab illa ahad rajulain, jangan kau bersahabat kecuali salah satu dua. Pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an bi amri dinik fayanfa'uk, seseorang yang kamu belajar daripadanya sesuatu urusan agama engkau, maka dia bisa memberi manfaat kepada engkau. Kalau kita tidak hendak bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang kita bisa belajar dengannya urusan agama. Satu itu. Yang kedua, aw rajulun tu'allimuhu syai'an bi amri dini fayaqbalu minka, atau yang kita sahabat orang ini yang belajar kepada kita dalam urusan agama dan dia bisa menerima diri kita. Wasalisu, yang fahrub minhu, larilah engkau daripadanya. lain dari itu, lari. Boleh kita akrab bersama orang, semobil, makan sama-sama, tidur bersama, tapi orang ini antara dua, kita belajar bersamanya urusan agama, atau dia belajar dengan kita urusan agama. Lain dari itu, farihu, lari, jangan bersahabat, karena itu tidak membantu kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.